Jadi kita punya harapan. Saya hanya mengutip Rocky Gerung. Meskipun Rocky Gerung itu memukul pers media mainstream. Ya, ya. Dia bilang lebih jujur netizen itu karena dia tidak punya pemimpin redaksi yang punya relasi kuat dengan oligarki gitu dia bilang. Dia tulis-tulis aja dan ternyata dia lebih didengar gitu. Please. Kewajiban kita seorang wartawan itu karena mau disebut jurnalis, Anda memang harus bikin jurnal. Ya. Catatan itu jurnal saya gitu, jurnal saya. Cuma wartawan kita aja kan dia nggak bisa nulis kalau tidak ada sumbernya. Itu kan problem kita, Lis. Jadi problem wartawan itu bukan hanya pada salarinya, sejahteraannya, juga pada kemampuannya, skillnya untuk menulis. Ya. Nah, itu kan ada bayangin wartawan kata Pak Asrul, wartawan Indonesia itu paling menderita. Karena ditempatkan di semua sektor, ya ada pos-posnya. Ya. Nah, disitulah terjadi terreduksi dia punya kemampuan. Kenapa? Dia misalnya pos A ada humas, padahal dulu ditaruh di pos A itu untuk menjadi kontak person kan, supaya suatu waktu menterinya misalnya bisa dikontak kalau ada persoalan yang mau digarap sebuah media ini gitu. Tapi lama-lama kan wartawan itu nongkrong di situ, udah males ini, tinggal humasnya aja. Tanya humasnya. Berlanjut lagi lebih parah lagi. Humasnya nggak lagi ditanya, tinggal comot karya humasnya. Sehingga saya nulis dulu sejenis tesis lah. Bahwa ternyata wartawan telah menyerahkan kedaulatannya dia sebagai jurnalis kepada humas-humas itu, diatur. Betul nggak? Ya, postingan Anda itu bukan sekedar jurnal biasa ya, dengan judul "Ya ampun Presiden", itu 6 Maret. Anda sangat detail di situ menyoroti bagaimana Jokowi berubah menjadi apa, kan boleh saja sehingga Anda "Ya ampun Presiden". Jadi iya, dia jadi permisif. Iya. Jadi mula-mula kan keras itu, tangkap marah. Dia bilang orang yang mewacanakan itu cuma 3 alasannya. Mencari muka, menampar muka saya, atau menjerumuskan saya gitu. Tapi perkembangan kemudian ternyata yang melakukan wacana itu menteri-menterinya dan ketum parpol koalisinya. Malah diangkat jadi menteri satu orang. Dan lalu kemudian berubah dia menjadi bahwa itu hak demokrasi gitu. Nah, saya dulu menuliskan itu menyesalkan kenapa? Karena disitulah Anda dibayar sekaligus sebagai presiden untuk mengingatkan rakyat bahwa jangan mencoba-coba mengusulkan sesuatu yang menubruk konstitusi gitu. Jadi di tulisan Anda itu, Anda sempat mengulas juga bahwa pernyataan presiden yang berisi klarifikasi penjelasan yang akhirnya tidak konsisten itu hanya ditulis di Kompas. Iya. Iya. Itu pernah ada seperti itu, cuman Kompas sendirian dan tidak ada eksklusif. Saya cari di websitenya Istana, nggak ada. Ya. Kapan itu disampaikan juga nggak ada. Itu memang faktanya seperti itu. Makanya saya sebagai pembaca kan menyimpulkan, ini penguasa atau pemilik uang merekayasa pers, kita kembali pada pembicaraan yang tadi, untuk bagaimana membuat masyarakat istilahnya apa tadi terkagum ya pada atau membuat seperti persepsi masyarakat lah. Dan Anda menulis itu loh tahun 22 itu dengan tadi hanya Kompas, entah diwawancaranya kapan dan sebagainya. Iya. Itu. Nah, sampai sekarang pun kan juga ketidakkonsistenan itu juga terjadi. Hampir sama sebenarnya ketika Jokowi melakukan cawe-cawe, kemudian membantah tidak cawe-cawe, kemudian nggak boleh cawe-cawe, kan sama seperti itu. Tapi persepsi kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 85% itu Nilam. Itulah makanya saya mengatakan, dan bukannya saya, ada banyak orang mempertanyakan metodologi apa yang dipakai oleh, atau seperti apa metodologi lembaga survei ini gitu, ya kan? Karena faktanya kan kita semua nonton tuh bagaimana
Lampung rusak, ya kan jalanannya, bagaimana kemudian korupsi terjadi di sebuah sektor berjamaah betul itu, betul nggak? Dulu kan korupsi cuma tingkat pusat, sekarang udah dari daerah-daerah bermunculan korupsi itu, ya kan? Nah, kalau tulisan kedua ini itu tadi bagusnya ada jurnal itu, kita punya jejak digital, kita tarik kembali, loh kok sama aja nih? Makanya saya menjudulkan judul judul yang sama dan penutup yang sama. Karena loh kok ini kok nothing new under the sun itu, nggak ada Ya, yang baru. iya, saya sama dengan itu. Jadi ini Bung Ilham ya, kan akhirnya kenapa orang sangat berkepentingan untuk merekayasa survei, merekayasa berita lewat media pers. Ya. Ini kan mengandaikan bahwa rakyat kita tingkat kecerdasannya, tingkat daya tangkapnya untuk mendapat informasi lemah, sehingga bisa diombang-ombangkan lewat cara itu. Iya, jadi kita punya harapan. Saya hanya mengutip Rocky Gerung. Meskipun Rocky Gerung itu memukul pers media mainstream. Ya, ya. Dia bilang lebih jujur netizen itu karena dia tidak punya pemimpin redaksi yang punya relasi kuat dengan oligarki gitu dia bilang. Dia tulis-tulis aja dan ternyata dia lebih didengar gitu, Lis. Ya. Ya kan? Lebih didengar. Jadi jangan persoalkan yang memang yang brengsek itu loh yang ini selama jadi buzzer, jangan. Tetapi ini loh yang sekarang ini ikut mempengaruhi keputusan pemerintah gitu. Kebijakan publik gitu. Karena kayak misalnya Dahlan itu menulis apa Anda tahu tentang Lampung itu? Anda baca nggak? Iya, iya, dari netizen, dari Nggak, dia bilang Dajjal 800 miliar. Jadi si namanya Bimo ya. Bimo ini luar biasa. Satu kali posting 800 miliar ongkosnya. Karena itu nilai yang harus disetorkan pemerintah pusat untuk membangun jalanan 15 jalan tuh, ruas jalan. Jadi dia sebut judulnya Dajjal 800 miliar itu. yang pers sendiri tidak tertarik atau tidak tahu atau sudah melupakan apa kontrol-kontrol sosial seperti itu, ya justru Ya, netizen kita yang ada di situ loh. Kita ada pers di situ, ada PWI di situ di Lampung itu. Iya, ketua Dewan Kehormatannya itu Doktor Iskandar Zulkarnain. ya, Iya. sehingga Itu menurut saya kok bisa 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 lepas itu loh. Ya. dengan begitu yang sanggup mencerdaskan masyarakat kita untuk lebih melek melalui informasi, akhirnya dengan begitu memang media sosial dong Bung Ilham ya. Iya, Lebih karena artinya kan kita anda, mencerdaskan. anda jangan lupa, Lis. Ya, Jangan lupa, sekarang jumlah orang yang terhubung dengan internet itu hampir sama jumlahnya dengan penduduk kita, Lis. Lebih banyak daripada jumlah pemilih pemilu. Pilpres. Ya, jadi otomatis wajar saja kalau misalnya pemerintah memperhatikan itu dibandingkan media mainstream. ya, Kita nggak memperhatikan. bisa, kita nggak bisa. Saya teman-teman bagaimana nih? Ya bagaimana? Anda harus perbaiki diri dong. Kita nggak bisa juga terus saja hanya merengek-rengek, ya kan? Ya kan? Ah, ada kemampuan kita, ada modal kita besar itu, verifikasinya itu dan data gitu. Yang Ya, mungkin sosmed itu tidak bisa dirangkai, tidak bisa merangkai bahwa di Lampung itu peristiwanya iya, sudah iya. tahun ada. Memang tidak bisa harus di sana diterapkan kode etik, apalagi 5W1H, teori-teori macam itu, karena dia memang warganet, tidak Iya. terlibat semua, tetapi sebagai kompilasi dari sebuah informasi, dia cukup mencerdaskan bangsa, itu yang ingin saya katakan. Ya, tapi prinsip pers memang begitu apa? Saya dulu ingat dulu anak saya sekarang umur 30 berapa tahun? Dia lahir tahun 89. Dia tahun 90-an Arifin ke rumah saya, Arifin almarhum Arifin Sinur. Anak saya itu baru bisa ngomong dan mungkin pertama kalinya dia lihat orang botak. Jadi begitu dia bangun ada Arifin di rumah ngobrol sama Yaya, dia teriak botak 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 gitu terus saya marah. Panggil Fikar, jangan dong. Ini kan tamu papa, teman papa dihormati dong. Oh enggak botak-botak gitu tuh. Terus saya sempat marah Fikar, kamu nggak sopan ya gitu. Arifin bilang apa? Udah Bung Ilham. Anak kecil tuh jujur. Apa yang dilihatnya itu yang dia sampaikan itu. Coba wartawan seperti anak lu itu. Yang dia sampaikan yang dia lihat aja gitu, fakta yang ada aja gitu. Itu kan kritiknya keras sekali. Netizen sekarang melakukan itu ya, apa yang Maka itu, maka itu yang seperti Arifin bilang, coba wartawan waktu itu dia bilang melakukan seperti yang anak lakukan aja.
Ya. Dia hanya menyampaikan apa yang fakta di matanya, dilihatnya gitu. Nah itu. Makanya Rocky Gerung mencoba memformulasikan bahwa netizen itu lebih lebih touching ya, Ya, lebih orisinil karena tidak ada pemretnya. ya, ya, paham. Nggak ada sinar redaksinya, dia dari tangannya aja dia. Ada dua masalah, Bung Ilham ya. Netizen ini kan sekarang dihantui, dia tidak diakomodir oleh undang-undang pers ya, sehingga tidak terlindungi lewat undang-undang itu. Yang kedua, dia terancam oleh undang-undang UTE ya, ya undang-undang Enggak, UTE. itu salah Bung Ari, saya luruskan ya. Jadi kemarin itu media sosial dan sejenisnya itu mau diperjuangkan, mau diikat oleh Haritanu dia ke Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan ke dia undang-undang penyiaran ya atau undang-undang pers. Tapi tidak dikabulkan oleh MK. Meskipun tidak dikabulkan, tapi bukan berarti karya-karya itu Karya kosong hukum, jurnalistik. mengalami kekosongan hukum. Ya, Hukumnya ada KUHP, ya, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang ITE. ya. Selama Anda tidak melanggar itu, Anda bebas. Jadi Anda nggak usah khawatir. Di dalam Undang-Undang Pers, seperti saya sebut kemarin, coba baca pasal 17. Pasal 2 itu peran serta masyarakat, Pak. Bahkan peran serta masyarakat itu, kalau Anda baca baik-baik, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan pers. Karena peran serta masyarakat itu bisa mengontrol kerjaan kita, pers. Benar kan nih pers tadi? Tiga. Dia bisa kontrol. Ya. Cuma dia lebih banyak dihalangi oleh undang-undang TE, Bung Ilham, dan dia tidak bisa berlindung di balik spesialis dari undang-undang pers yang sebenarnya bisa memberi perlindungan semacam itu. Enggak juga, enggak juga. Anda juga nggak bisa terbebas. Ya misalnya saya menulis di media online atau di Facebook atau di media sosial, saya juga nggak bisa terbebas selama itu tindak pidana ya pidana. Nggak, Undang-Undang Pers juga tidak. Undang-Undang Pers mengatakan dalam hal terkait dengan tindak pidana ya berlaku aturan yang ada gitu. Ya, ya, Jadi itu bagus juga supaya mereka juga punya koridor. So, kalau enggak kan nanti nanti jadi buruk nanti. Kita ya, nggak punya adab. Sekarang aja sudah dikritik asing. Kita di bangsa yang paling paling apa nih paling nekat menggunakan media sosial gitu. ya. Barangkali memang persoalannya bukan soal undang-undang ET menjadi koridor dari itu, tapi bagaimana pelaksanaan hukum. Ya, kalau Anda bicara tentang pers kita aturan-aturan yang ada, itu kan aturan-aturan yang terkait dengan komersil, Pak. Jadi Anda misalnya punya media tapi belum terverifikasi, meskipun tidak ada halangannya untuk Anda bekerja sama, tapi pihak yang ada ajak kerjasama itu mengatakan Anda belum resmi, belum terverifikasi. Meskipun karya Anda bisa aja sebenarnya lebih bagus mutunya. Betul Ya, nggak? Jadi ini terkait komersil. Anda nggak bisa menjual itu surat kabar kalau Anda nggak punya ini badan hukum dan lain sebagainya gitu. ya, tapi itu juga berpengaruh pada ketika ada masalah muncul pertanyaan, bukan persoalan ini karya jurnalistik atau bukan karya jurnalistik yang dipersoalkan, tetapi yang memuat ini adalah media yang tidak terverifikasi sehingga tidak bisa mendapat perlindungan dari undang-undang pers, kan begitu itu kan. Enggak juga Mas Halis. Jadi kalau Anda badan hukum, baca baik-baik undang-undang pers. Syaratnya itu berbadan hukum, Pak. Ya. Itu kan verifikasi itu kan upaya Dewan Pers untuk lebih mengukuhkan lagi. Tapi tanpa itu pun Anda bisa. Anda poinnya berbadan hukum, Pak. Nah, orang rame-rame mencoba verifikasi itu karena dia mengira dengan itu bisa kerjasama dengan Pemprov, Pemkot, dan sebagainya untuk dapat iklan. Belakangan jadi beban Dewan Pers karena ketika banyak ribuan itu diverifikasi, Jadi beban, lalu menjadi alat untuk menekan yang tidak mengelola prosedur itu seakan-akan akan tidak bisa bekerja sebagai wartawan, kira-kira begitulah gampangnya. Iya, satu. Yang kedua, sebagian juga kecewa ketika diverifikasi, begitu paspor untuk bisa mendapatkan iklan. Enggak juga dong, karena iklan itu berkait dengan hitung-hitungan berapa banyak pembaca Anda, berapa banyak orang yang like punya Anda dibandingkan uang yang kami keluarkan gitu, Pak. Jadi itu hubungannya terpisah.